Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bil husna wa ikhtara minhum man khassahu bil ilmi wat tuqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa waliyyihil mujtaba sayyidina wa habibina وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى أهل الصدق والوفاء علماءنا الكرام ومشايخنا الأفاضل بالخصوص رئيس عام Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar dan seluruh jajaran pengurus syuriah, para mustasyarin, ketua umum, pengurus besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj dan seluruh jajaran pengurus Tanfidiyah, pimpinan lembaga-lembaga badan-badan otonom, Nahdliyin, Nahdliyat, rahimakumullah, bil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Profesor Kiai Haji Nazaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan. Pada malam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, saya hanya ingin mengajak kita konsisten untuk melakukan apa yang kita sebut dengan al-himayah wa taqwiyah. Al-himayah artinya menjaga umat. Menjaga umat ini menjadi tetap penting, bahkan juga lebih penting karena banyak persoalan yang kita hadapi pada saat ini. Menjaga umat dari anil i'tiqadatil fasidah, akidah-akidah yang menyimpang. Banyak sekali sekarang ini akidah-akidah yang menyimpang. Wa anil afkaril munharifah, dari cara berfikir juga yang menyimpang. Anit tafasir al-munharifah, dari penafsiran-penafsiran yang menyimpang. Sesuai dengan ajaran Nahdlatul Ulama yang kita anut sebagai faham yang Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah, yang berfikir tawassutiyan wa tatawuriyan wa manhajiyan, yaitu kita berfikir moderat, tawassut, berfikir tatawuriyan tapi dinamis, wa manhajiyan tetapi juga berjalan atau berpegang pada manhaj yang sudah digariskan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama, oleh para muassisun. Sekarang ini banyak yang berfikir ekstrim, tatarruf, ada yang terlalu tekstualis, hanya berpegang pada teks-teks nas saja, yang oleh Imam Al-Qarafi disebut sebagai al-jumud 'ala al-manqulat dalalun fid din wa jahlun bi maqasid ulama al-madin wa salaf al-madin, ulama al-muslimin wa salaf al-madin. Itu yang statis pada teks-teks saja,
dan oleh Imam Al-Qarafi sebagai kesesatan dan tidak memahami terhadap apa yang dimaksud oleh para ulama terdahulu. Tapi ada juga yang berpaham sangat liberal. Itu bahasa yang biasa disebut at-tafrid wal ifrat. Ada yang kebablasan, ada juga yang terlalu sangat rigid. Kita juga menghadapi yang kita harus jaga adalah berbagai informasi, berita-berita yang menyesatkan. Karena adanya kemajuan teknologi, informasi yang luar biasa, sehingga terjadi berbagai informasi antara yang benar dan yang keliru, antara hak dan batil, itu menjadi tersamarkan. Nah, ini orang menyebutnya sebagai era post-truth, yaitu era di mana kebenaran tersamarkan, atau bahasa yang populer sekarang berkeliarannya hoax, berita bohong. Saya nyebutnya sebagai zamanul ishtibah. Dan ini sangat berbahaya apabila kita tidak teliti, tidak selektif di dalam menerimanya itu. Kita harus menjaga umat daripada terprovokasi banjir informasi dan tidak bisa dideteksi secara pasti mana yang fakta dan mana yang opini, kabur, samar. Oleh karena itu saya menamakan zamanul ishtibah. Dan ini sangat berbahaya, bisa memecah belah umat, bisa memecah belah bangsa apabila kita tidak bisa menjaga umat dari informasi-informasi yang. Dan ini bukan hal yang mudah, karena memang ini dibangun dengan demikian rupa, dengan melalui media, apapun dijadikan alat untuk menyampaikan informasi-informasi yang juga tidak seluruhnya benar itu. Dan juga yang masih kita hadapi sekarang adalah bahaya COVID, yang memang kita alhamdulillah pemerintah dengan segala upaya, dengan segala tindakan, kebijakan, langkah-langkah telah bisa menurunkan COVID yang luar biasa. Bahkan Indonesia sekarang adalah negara yang terbaik di Asia Tenggara. Lebih baik dari Singapura, dari Malaysia, dan dari seluruh negara yang ada di ASEAN ini. Ini alhamdulillah bi'aunillah wa quwwatih kita sudah bisa mengendalikan, tetapi belum seluruhnya. Pandemi belum hilang dan ketidakpastian masih banyak terjadi. Oleh karena itu kita harus menjaga masyarakat, keluarga daripada bahaya COVID ini. Agama kita mengajar supaya kita menjaga diri, atau hifdzun nafas, bagian daripada maqsadun minal maqasidil kubra li syariatil islamiyah, yaitu tujuan, salah satu tujuan besar syariat Islam itu adalah yaitu menjaga diri dari bahaya. Ini termasuk dalam kategori yang daruriyah. Bahkan Syekh Nawawi menyebut sebagai al-ihtiraz anil
anil waba, menjaga wabah itu adalah sesuatu yang wajib. Beliau mengkaitkan dengan ayat yang khudhu hidrakum, yang oleh beliau disebut sebagai bahwa ayat ini juga tadullu ala wujubil hidri an jami'il madar al-madnunah, itu wajib menjaga diri dari semua bahaya yang diduga akan datang. Covid bukan lagi al-madar al-madnunah, tapi al-madar al-mutayaqqanah wal bayyinah, nyata dan sudah memakan banyak korban. Karena itu penanggulangan Covid itu bukan hanya masalah kesehatan, tapi masalah keagamaan. Amrun diniyun syar'iyyun himaiyun ihtiraziyun. Artinya yaitu agama sesuai dengan syariah dalam rangka menjaga dan memelihara umat ya, daripada bahaya. Ini beberapa hal yang memang harus kita lakukan dalam menjaga dalam rangka himayatul ummah. Pada saat yang sama kita juga harus memperbaiki, melakukan penguatan taqwiyatul ummah, khususnya di bidang ekonomi. Apalagi dampak ekonomi daripada akibat Covid ini juga justru menambah kemiskinan yang tadinya hanya 9% sekarang naik menjadi 10% lebih. Karena itu kita harus bisa menghilangkan kemiskinan ini dengan melakukan pemberdayaan umat. Bagi kita sekarang, bagi para santri, pengembangan ekonomi menjadi lebih memiliki kesempatan yang besar. Karena kita santri memang diajarkan untuk bermuamalah yang sesuai dengan syariah. Karena kata ulama, al-muamalah bi ghairi masyru'ah fi hukmil adam. Wal matlub minna al-ibti'adu anha. Bermuamalah yang tidak sesuai syariah itu dianggap tidak ada. Nothing. Karena itu kita disuruh menghindari itu. Tetapi sekarang ini sudah dikembangkan dan menjadi kebijakan nasional, menjadi sistem nasional, yaitu berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah. Ini menjadi sistem ekonomi kita menganut dual economic system, yaitu syariah dan konvensional, konvensional dan syariah. Keuangan kita juga menganut juga sistem konvensional dan syariah, dual financial system. Jadi kita memiliki kesempatan yang baik. Saya bergembira bahwa di kalangan masyarakat sudah mulai dikembangkan. Di kalangan pesantren sudah muncul gerakan OPOP, One Pesantren One Product. Di pesantren sudah mulai dikembangkan berbagai kegiatan, baik yang sifatnya itu sektor keuangan seperti bank wakaf yang diinisiasi oleh pemerintah dan BMT maupun juga yang sektor real, berbagai produk-produk saya lihat di beberapa daerah bahkan sudah banyak yang mulai diekspor. Pemberdayaan ini harus menjadi bagian daripada tugas kita karena memang kita diperintahkan untuk membangun ini. Dan ini juga bagian dari agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia Allah yang menjadikan menumbuhkan kamu dari tanah dan menjadikan kamu semua sebagai pemakmurnya, meminta kamu untuk memakmurkan. Jadi imaratul ard
itu merupakan perintah agama. Dan untuk bisa memakmurkan agama ini adalah tentu harus melalui asbabul imarah, sebab-sebabnya, atau mafatihul imarah, kunci-kuncinya. Di antara kuncinya adalah sumber dan manusia yang unggul, yang memiliki kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, membangun ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat bagian daripada kewajiban, mimma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Karena dengan demikian kita bisa memakmurkan bumi. Dan untuk itu kita diperlukan upaya-upaya, karena masalah yang menyangkut masalah duniawi itu Rasulullah menyalahkan kepada kita semua, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Ini saya kira hal-hal yang oleh karena itu perlu ada upaya-upaya kita melakukan pengembangan, inovasi, ya, dan teknologi. Dan saya senang sekarang di beberapa pesantren sudah mulai dikembangkan BLK, yaitu Balai Latihan Kerja dengan berbagai profesi. Dan ini terus bahwa santri selain mampu memahami agama, selain mereka itu sebagai mutafaqihina fid din, tapi juga mereka pun juga menguasai berbagai keahlian, min takhassisin, yaitu menguasai berbagai Ini saya kira penting yang kita kembangkan di kalangan, selain pendidikan formal, pendidikan seperti dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Dan saya bangga sekali karena sekarang pendidikan tinggi di NU, UNU sudah mulai tersebar dan juga sudah mulai menjadi pendidikan yang memiliki tingkat kualitas yang baik, yang bagus. Hadirin sekalian yang saya muliakan, akhirnya tentu kita karena tantangan berat baik di dalam rangka al-himayah maupun juga dalam rangka at-taqwiyah, maka tentu kita harus lebih banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon inayahnya dan memohonkan himayahnya. Inayah artinya diberikan kemampuan, karena kita memang seperti diajarkan dalam agama, kita tidak memiliki kekuatan, daya kekuatan, la haula wa la quwata illa billah, illa bi'inayatillah wa himayati, dan penjagaannya dari berbagai kesalahan, kekeliruan, karena kita memang bukan yang termasuk yang maksum, hanya Nabi saja yang maksum itu. Kalau Rasulullah memang dan para anbiya itu adalah maksumin, karena mereka adalah orang-orang yang menjadi contoh, menjadi uswah, sehingga mereka dijaga oleh Allah. Tapi kita bukan maksumin, tetapi bisa juga termasuk yang dijaga oleh Allah apabila kita memperoleh himayahnya, yaitu bisa juga al-himayah taqumu maqam al-asmah, bisa juga menempati yaitu penjagaan atau asmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saya kira yang dapat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan peringatan Maulid ini juga memberikan kepada kita semangat dan inspirasi untuk bekerja lebih baik, dan juga dengan barakah, dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga memperoleh inayah dan himayah Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.